Claudia. Dapat Bang, tanggapannya nih Bang. Tanggapan saya, setiap orang kan punya hak ya untuk melapor. Tapi kembali lagi nih, laporannya dia itu berdasarkan apa? Karena menurut berita yang termuat nih sejauh ini yang kita dapat sih dari Detik ya, dari Detik News dan dari Kumparan. Hal yang dilaporkan nama Claudia ini adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang seperti apa? Apakah mereka tahu unsur pencemaran nama baik itu apa aja? Adanya fitnah. Ada nggak Bu Evelyn ini posting di sosial medianya dia yang konteksnya adalah menyebarkan fitnah terhadap Claudia? Di sini yang perlu kita tegaskan ya, Bu Evelyn ini memposting terkait barang-barang yang dititipkan Pak Indra pada saat ditahan ya, pada saat ditahan pertama kali di Polres Jakarta Selatan. Karena memang pada saat itu Pak Indra dan Bu Claudia konteksnya adalah teman. Ibarat kata teman terdekat pada saat itu. Karena SOP-nya misalnya seseorang pertama kali ditahan, barang yang melekat pada dirinya dia, entah handphone, dompet, atau barang-barang lain yang tidak masuk dalam barang bukti pidana itu dikembalikan ke keluarga. Nah, pada saat itu kan hubungan Pak Indra dan keluarga orang terdekat pada saat itu istri sedang tidak baik dan anak-anak sedang tidak baik. Makanya polisi menyuruh Pak Indra coba titipkan siapa, ada teman dekat atau siapa barang-barang titipkan. Dan pada saat itu ada kurang lebih berapa nih ya, belasan ya, karena ini pengaruh sepeda, kurang lebih 13 sampai 12 item yang dititipkan Pak Indra kepada Bu Claudia. Ini aslinya ya, dengan materai dan tanda tangan Pak Indra. Item-itemnya apa aja ada semua. Dan yang di sini yang dilaporkan sama Bu Claudia ya dan Pak Sony Tulung pada saat itu memberikan statement di media kalau Bu Evelyn ini melakukan teror serta pengancaman ke rumahnya Bu Claudia itu semua fitnah. Malah kebalik, mereka yang melakukan fitnah. Justru Bu Evelyn ini datang ke rumah Bu Claudia itu dalam keadaan baik-baik, tidak ada ancaman, tidak ada teror segala macam. Semua ada ya video ya. Ada buktinya Bang ya? Ada bukti pada saat turun dari mobil, jalan ke rumah Bu Claudia, dan itu video tidak sengaja direkam oleh anaknya Bu Evelyn. Gitu. Nah, pada saat di rumah itu dan pada saat datang ke rumah itu tidak kosongan. Nah, Pak Indra pun memberikan kuasa kepada sepupunya Pak Indra dan Bu Evelyn untuk mengambil barang-barang ini. Kuasa pun ada. Bang, saya potong, berarti saat ngambil barang itu Bu Evelyn sama sepupunya Pak Indra? Sama sepupu saudaranya Pak Indra. Siapa aja saat itu? Berdua doang atau ada pihak lain? Ramai. Berapa orang jumlahnya? Ada 1-2 sama anak-anak juga ya? Ramai itu sama anak-anak. Ada 10 orang? Enggak. 5 ya? Enggak, karena pada saat itu mungkin Bu Evelyn habis jemput anak sekolah. Iya. Gitu. Dan diterima baik kok sama ibunya Bu Claudia, bahkan komunikasi baik, tidak ada komunikasi yang adu otot atau argumentasi atau kekeluargaan lah ya. Dan ada barang-barang yang memang udah dikembalikan. Ini yang ballpoint warna biru ini yang dicentang itu ada item-item yang udah dikembalikan. Dan ada beberapa yang belum dikembalikan. Berarti kan di sini bukan fitnah dong, emang benar ada barang. Ini faktanya Bang ya? Faktanya. Dan statement Pak Sony Tulung di media itu pun ada pengakuan kalau bahwa benar barang-barang Pak Indra emang ada pada Bu Claudia. Sebagian udah dikembalikan, sebagian belum. Terus fitnahnya di mana? Pencemaran nama baiknya di mana? Itu pertama. Terus kedua, yang mau saya pertanyakan adalah kapasitas Sony Tulung ini sebagai apa?
sebagai siapa? Apakah dia korban langsung atau apa? Bu Evelyn pun nggak ada sedikit pun menyenggol atau menyindir Pak Sony Tulung loh. Tiba-tiba dia muncul mendampingi, konteksnya mendampingi. Bahasa mendampingi ini kan hanya menemani, bukan mewakili, saya tekankan. Tapi yang diperbuat sama Pak Sony Tulung hanya mewakili. Dia memberikan statement di media. Berarti kan dia mewakili Bu Claudia untuk memberikan keterangan di media. Nah, dia sebagai siapa? Ada nggak surat kuasanya? Maaf, terus sama Mbak Claudia sendiri nggak komentar apa-apa bahwa Sony Tulung sebagai apa nggak ada. Tidak ada. Hanya keinginan dia sendiri. Iya. Nah, itu dia bertindak untuk dirinya sendiri atau bertindak untuk Bu Claudia? Kalau dia bertindak untuk Bu Claudia, mana surat kuasanya? Dia sebagai siapa? Kuasa hukum bukan. Kita aja nih yang pengacara nih ya, konteks kita legal bahwa surat kuasa, apalagi kita konteksnya dalam pendampingan BAP. Iya. Saya aja pengacara pada saat pendampingan BAP saya bersifat pasif loh, tidak banyak memberikan keterangan ke penyidik. Karena konteksnya mendampingi, karena bukan mewakili, karena BAP itu tidak bisa diwakili. Gitu. Nah konteksnya hanya mau mendampingi udah dong kamu. Kalau cuma mau inframe aja udah diem aja, tidak usah memberikan keterangan. Bahkan di situ dia membuka informasi yang tidak ada kaitan dengan pokok perkara, sampai membuka kasus KDRT-nya yang emang notabene itu kasus sudah selesai. Terus kedua tentang status pernikahannya Bu Evelyn dan Pak Indra. Apakah dia tahu status pernikahan Bu Evelyn sesungguhnya seperti apa? Menurut dia kan Pak Indra dan Bu Evelyn udah bercerai 4 tahun. Dia dapat informasi benar dari mana? Hati-hati lo memberikan informasi ke media. Itu apalagi kebenarannya belum ada. Terus kedua, dia dengan apa ya? Ini kan baru sebuah LP, baru laporan awal, baru masuk di SPKT, belum melalui proses lidik, belum melalui proses gelar perkara dan lain-lain. Kok dia memberikan statement seolah-olah Bu Evelyn ini sudah benar-benar salah. Penyidik aja nggak berani lo memberikan statement awal seperti itu. Seolah sudah vonis tersangka. Nah, itu. Nah untuk Pak Sony Tulung ya melalui konferensi pers pada hari ini ya saya memberikan somasi terbuka ya kemudian tentang dia siapa, haknya dia untuk membuka informasi seseorang itu apa. Bu Evelyn keberatan loh tentang informasi data pribadi dia yang dibuka di media umum, apalagi media elektronik ini kan diakses semua orang gitu. Jadi gini Pak Erik, maaf saya ganggu, terkait masalah Sony Tulung, apa yang diinginkan somasi ini untuk kedepannya supaya Sony Tulung bisa memberikan suatu ucapan yang sekiranya yang tidak satu klarifikasi atau bagaimana? Oh kalau yang diinginkan mungkin bisa dibalikan ke Bu Evelyn. Oke. Gimana Bu Evelyn? Ini apa gitu kan? Selama ini saya tidak kenal, baik itu Indra Jena sendiri jadinya anak-anak itu tidak mengenal beliau ya. Gitu. Sama sekali dari mungkin rekan-rekan pers juga di sini tuh mengetahui ya dari awal kasus saya tidak pernah ada nama Sony Tulung di sini. Kok tiba-tiba muncul dalam kasus ini ya, seolah-olah dia mengetahui semuanya gitu kan, sampai memberikan statement bahwa Mbak tersebut itu Mbak itu tuh berpacaran. Apa buktinya? Itu kan tuduhan fitnah dan Pak Indra Jana sendiri itu sangat berkeberatan dengan statement beliau karena itu suatu fitnah. Kita bisa bedakan ya namanya teman dengan pacar, sama-sama itu tidak diakui oleh negara juga. Dan ini memang ada di sini kronologi yang ditulis dengan Pak Indra sendiri, tulis tangan ya, ini asli legal ditandatangan dengan Pak Indra sendiri, bahwa di sini menerangkan bahwa Pak Indra itu dengan saudari Claudia tidak ada hubungan apa-apa melebihi seorang teman, hanya pertemanan biasa. Tidak ada itu pacaran yang dikatakan oleh Bapak Sony Tulung. Berarti intinya Bu Evelyn ingin klarifikasi dari pihak Sony Tulung, seperti itu? Betul, karena ya saya tidak suka juga ya orang yang tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa kok tiba-tiba turut campur. Apalagi ini di sini saya ini masih dalam proses berkasus ya, anak-anak juga belum final banget nih, ini masih dalam kasus banding, proses banding dari kejaksaan, kami masih menunggu vonis baru.
apakah tidak memiliki hati nurani. Jadi kami sedang berkasus dan bukan kasus biasa, cukup menghadapi permasalahan yang sangat rumit. Ayolah come on gitu loh. Kenapa tidak urus dengan urusan kehidupan pribadinya sendiri? Mungkin banyak hal yang lebih positif, apalagi sekarang sedang menjadi relawan ya dari salah satu partai. Mungkin akan lebih baik beliau itu fokus ke arah sana aja gitu, daripada urusin hal-hal seperti ini. Biarlah kami yang hadapi, yang bereskan sendiri, karena di sini memang tidak ada kaitannya dengan beliau kan gitu. Bingung, kami tidak mengenal dia, tiba-tiba muncul gitu. Mungkin banyak artis-artis lain yang bisa dicontoh di sini gitu. Mereka melakukan kegiatan yang positif. Nah itu kita bisa acung jempol ya. Kalau seperti ini masyarakat akan menilai ini ada apa sih gitu. Jangan istilah kata hal-hal yang kurang dia kuasain tiba-tiba muncul dengan sok tahu mohon maaf gitu. Karena lucu ya gitu, terutama dalam kasus yang sedang kami hadapi di PKDRT anak yang selama ini menjadi atensi semua pihak ya. Itu tolonglah di situ lebih baik mungkin dia kalau mau support sebagai temannya saudari Claudia bisa support Intera, tidak seperti ini kan gitu. Bang Erik, ini waktunya berapa lama untuk somasinya dikasih waktu? Saya memberikan somasi maksimal cuma 2 aja ya. Satu somasi mungkin saya kasih juga waktu kurang lebih paling lama 7 hari. Seminggu. Jadi ya total 2 somasi ya 2 minggu. Jadi kalau somasi pertama saya udah ditanggapi beliau atau dia pakai kuasa hukum juga atau menanggapi somasi itu ya monggo silakan. Kan ada respon yang baik. Tapi dari somasi itu mungkin balasan somasinya pun bukan balasan somasi yang baik, ya kami akan lanjutkan somasi kedua untuk pemberitahuan langkah hukum berikutnya yang kita ambil seperti itu. Oke Bang Erik, tadi kan sempat bosan dilaporkan ya dari pihak sana. Apa langkah hukumnya? Apakah ada lapor balik seperti apa ini? Kalau untuk laporan balik kita sudah membuatkan laporan balik kepada saudara Claudia ya. Ini kita sudah buatkan laporan balik per tanggal berapa kemarin? Tanggal 8 September. Tanggal 8 September kemarin kita sudah buat RP di Polda Metro Jaya. Kasus yang kita masukkan adalah tindakan pencemaran nama baik, tapi konteksnya adalah fitnah, pasal 30 dan pasal 39. Ancaman hukumannya Mas? Ancaman hukumnya kurang lebih berapa tahun kemarin? 7 tahun. Ancaman penjara. Tapi kan kalau kita bicara ancaman hukum kan nanti balik lagi terlalu dini. Kita nggak bisa memutuskan di awal karena semua berproses melalui proses lidik, dilaporkan segala macam sampai nanti di pengadilan yang berhak memutuskan berapa tahun penjara. Kalau untuk proses sendiri gimana dengan pihak Bu Claudia? Apakah mau misalkan nanti ada komunikasi atau seperti apa? Apa mau lanjut aja terus? Sebetulnya komunikasi baik ini sendiri dari awal saya mengetahui ya, dan keluarga besar kami ya, baik itu keluarga besar saya dan keluarga besar Indra mengetahui permasalahan ini kan ada penahanan barang di saudari Claudia gitu kan ya, maka kami bereaksi. Itu pun kami kan tidak dengan sangat hampa ya gitu, pasti semua ada dasar, ada bekal juga yang seperti ini. Kami sudah membuka, terutama saya tuh awalnya saya tidak mau turun langsung. Awal ini tuh bergerak itu dari keluarga kami, salah satu keluarga kami coba menghubungi Claudia. Nomor teleponnya diberikan sama Indra Jana sendiri, Pak Indra sendiri gitu. Lalu saudara kami itu menanyakan terkait barang, namun tidak direspon dengan baik. Bahkan assalamualaikum aja tidak dibalas tuh ya gitu kan. Dan ada pertanyaan konyol, permintaan konyol dari Claudia itu ingin video call lah dengan Bapak Indra Jana. Sedangkan logika aja ya gitu. Pak Indra ini sedang dalam masa tahanan di rutan. Apakah bisa video call? Itu kan hal yang konyol gitu permintaannya. Maka dari itu kami bergerak dengan surat kuasa. Itu secara ini cukup legal ya gitu. Kami sudah membuka baik-baik etikat kekeluargaan, namun beliau menutup.
Dan pada saat kedatangan kami ke sana juga, gitu, yang bersangkutan itu tidak berani muncul diri, memunculkan diri menemui kami itu tidak, malah ibunya ya, mamanya itu yang menghadapi dan adiknya. Oke, kalau mungkin harapannya Bu Evin dengan kasus ini mau seperti apa? Harapannya segala sesuatu apa yang kita perbuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja. Ya, sadar atau tidak sadar, yang bersangkutan apa yang kami inginkan kan sebetulnya sudah tahu ya. Ada kerugian dan tidak sewajarnya, tidak sepatutnya, tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan menahan-nahan barang milik orang lain. Maaf, nilai kerugiannya sampai berapa kira-kira? Ratusan juta ya. Ratusan juta. Bahkan handphone pribadi Pak Ibra sendiri masih ada di tangan yang bersangkutan. Itu hanya aset atau sekalian berupa uang juga? Uang di luar itu, karena Pak Indra sendiri akan membuat LP juga terkait masalah uang ya. Insya Allah di minggu ini akan berjalan. LP-nya insya Allah akan dibuat oleh Pak Indra sendiri. Dan beliau pencemaran nama baik karena beliau juga berkeberatan ya. Itu. Sony Tulung sendiri sampai sekarang belum saat menerima telepon belum pernah. Saya tidak menghubungi beliau, walaupun banyak sekali orang yang memberikan informasi ini nomor teleponnya gitu, banyak sekali ya yang bersifati kepada kami di kasus ini, tapi kami tidak ada menelpon beliau untuk apa juga. Cuman reaksi dari beliau terus-terusan itu posting, dan tadi hari ini aja, tadi siang kalau nggak salah ya, ada mention saya tentang postingannya. Sedikit mengancam saya akan memenjarakan saya dengan denda hukuman berapa 750 juta. Menentukan saya bersalah atau tidak ini terlalu dini. Laporan polisi itu walaupun sudah berbentuk LP butuh pengembangan yang sangat panjang loh ya, melalui tahap-tahapan yang tidak sebentar. Tidak seperti kita ke pospol untuk mengurus surat kehilangan, tidak seperti itu loh laporan polisi itu. Panjang gitu, dan yang memutuskan nanti bersalah atau tidak itu sang hakim ya. Tapi ada kata-kata yang kotor terhadap Mbak Pailin dari Sony Tulung sendiri, ada? Dari yang bersangkutan tidak ada. Tidak ada. Kan sindir-sindiran seperti itu, dan mungkin sedikit menyerang psikologi saya ya gitu. Mencoba menyerang. Gitu. Sampai masuk kan, kalau mention itu masuk ke DM. Jadi seperti dia itu warning ke saya. Hati-hati lo, dan ada mungkin di feed-nya bisa dilihat juga, di feed-nya beliau, sampai seperti waduh, saya sampai ketawa gitu kan, ini apa sih maksudnya gitu, ini orang tuh ini gak ada kaitannya loh, gak ada urusannya, tiba-tiba kok seriwah ini gitu, sampai seheboh itu. Bahkan yang bersangkutannya sendiri aja hanya diam. Jadi dia menggunakan orang-orang yang memang ada masanya di situ kan. Ada akun satu perempuan dan Bapak Sony Tulung ya gitu, karena ini yang bersangkutannya ini Mbak Claudianya sendiri juga tidak memiliki banyak followers kan, jadi dia membutuhkan siapa nih akun yang punya masa gitu untuk sebenarnya lucu sih ya, ingin viral tidak seperti ini, ingin pansos tidak seperti ini, ada cara yang lebih positif, apalagi menunggangi kami yang sedang berkasus, terutama kasus peliknya anak-anak ini, PKDRT ini yang sempat sangat viral. Tolonglah gitu. Apakah kalian tidak memiliki hati nurani, perasaan sama sekali sesama manusia? Oke, tidak perlu dilihat saya. Lihatlah anak-anak saya. Saya tidak begging ya, tidak minta dikasihani, namun sebagai sesama manusia. Apakah harus terjadi seperti ini gitu? Yang sangat tidak manusiawi. Anak-anak saya kan saya dihajar terus, apa itu tidak berpengaruh kepada psikologis anak saya? Anak-anak saya ini sedang masa penyembuhan ya, pemulihan pasca trauma ini. Trauma ini panjang loh gitu. Saya harus ngurus kasus begini ya. Tadinya juga saya mencoba untuk membuka kekeluargaan, namun ditolak ya. Di sini saya tidak merasa bersalah. Ayo kita hadapi